Baik, untuk anak kelas 11 UTKP ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal materi yang kita harus pelajari, khususnya di eh, materi hari ini ya, di hari Jumat ya, 14 Agustus 2020 ya. Materi kita itu mengenai ada di buku LKS itu pada halaman 27 ya. Ada anggaran APBN dan APBD ya. Artinya kita akan pelajari sekilas bagaimana pengertiannya, kegunaannya, manfaat komponen yang menyusun APBN ya. Kemudian bagaimana cara penggunaannya, alurnya seperti apa nantinya. Cuman di sini kita tidak terlalu detail ya mengenai APBN dan APBD-nya nantinya. Nanti peserta didik bisa saya bagikan linknya, nanti bisa baca sendiri kegiatan APBN itu apa aja, berapa persentasenya ya untuk kegiatan APBN dan APBD-nya seperti itu ya, baik dia di kota maupun di pemerintah daerah ya. Baik, kita langsung ke materi kita. Karena saya materinya udah pakai aplikasi ya, jadi saya tinggal masukkan ke ini aja. Jadi semua materinya bisa disimpan di buku di sini. Ini buku biasanya. Ini kalau punya saya itu di Evernote. Evernote itu biasanya aplikasi itu model kayak buku, bisa kamu simpan, kamu copy filenya di sini bisa. Dia tidak akan hilang, ya. Artinya ketika kamu menggunakan aplikasi Evernote ini, kamu bisa mengcopy paste file, artikel, ya, yang bersifatnya materi pembelajaran itu bisa kamu copy pastekan di tampilan seperti ini, ya. Nah, kita pada hari ini ya, khususnya di anak kelas 11 OTKP ya. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian APBN ya. Apa sih APBN itu, apa sih APBD itu gitu ya. Kita cuma sekilas saja, kecuali kita udah masuk real nantinya jam pertemuan udah ada di jam sekolah, baru saya akan jelaskan secara detail nanti penggunaan anggaran seperti apa, kegiatan di APBN itu apa aja gitu ya. Baik, ini materinya ada pengertian APBN ya, merupakan salah satunya anggaran pembelanjaan ya negara, ibaratnya rutinitas negara ini seperti apa gitu penggunaan keuangannya ya. APBN merupakan ya, nah ini istilahnya dalam kegiatan pembelanjaan negara, dia merupakan satu fitur yang paling penting ya, atau item yang paling penting ya. APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara ya, yang membuat rincian ya pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, dalam kurun waktu biasanya itu 1 tahun ya. Kemudian rencana keuangan ini diusulkan oleh presiden ataupun disetujui oleh DPR. Nah, ya begitu istilahnya. Nah, APBN juga merupakan ya perencanaan pengesahan ya, ada RAPBN itu rancangan biasanya atau perencananya ya oleh DPR, pelaksanaan APBN di pemerintah, kemudian ada pengawasan bertanggung jawab seperti apa di APBN itu sendiri ya. Baik dia dari pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah ya. Kemudian bekerja sama dengan pihak DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat, artinya orang-orang yang punya kepentingan di pemerintahan kita ya. Nah, APBN juga ini dibuat ya memenuhi tugas negara yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945 ya pada alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia ya dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya begini ya, di mana di situ ada beberapa sila itu menjelaskan ya, ini pada alinea keempat, nah ini sudah paham pastinya peserta didik mengenai ini ya, dia melindungi bangsa ya, artinya ya ada yang mengorbankan waktunya untuk kepentingan negara ya, baik kepentingan umum maupun masyarakat ya. Nah, kemudian berikutnya ya ada fungsi dan tujuan APBN. Ada fungsi alokasi di sini dia untuk membayar pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sekarang gitu ya, kebutuhan pengeluaran pemerintah seperti apa? Misalnya bantuan dalam keadaan masa-masa seperti ini gitu ya. Kemudian ada fungsi distribusi ya, itu ke masyarakat itu berupa subsidi, premi ataupun dana pensiunan yang lainnya. Ini sering kita rasakan. Contohnya di masa-masa pandemi ini kemarin, premi juga ya. Kemudian ada dana pensiunan. Nah, artinya mereka yang sudah bekerja nanti seperti apa, ataupun masyarakat di kalangan menengah bagaimana prosesnya menerima bantuan, subsidi dan segala macamnya ya. Kemudian ada fungsi stabilisasi, artinya dia kebijakan fiskal, itu salah satunya tujuan adalah menciptakan kestabilan ekonomi dalam bentuk pengendalian inflasi, artinya investasi, keuangan, pengelolaan segala macam infrastruktur ya. Kemudian ada fungsi regulasi ya, untuk mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian sementara APBN bertujuan untuk sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara agar lebih
tingkat untuk promosi ya, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonominya dan kemampuan masyarakat khususnya bisa membaik, sejahteraannya bisa menunjang dengan lebih efektif ya. Kemudian berikutnya ya, ada prosedur penyusunan APBN ya. Di sini ada beberapa hal. Presiden mengajukan RAPBN, rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara kepada DPR nantinya ya. Jadi pihak yang memutuskan dan mengesahkan itu di DPR, artinya setuju atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ya DPR juga membahas mengenai RAPBN ya dalam rapat bersama pemerintah maupun presiden, perdana menteri maupun yang terkait di bidang tersebut ya. Kemudian nah, RAPBN bila ditolak gitu ya, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelum yang kemarinnya gitu, maksudnya tahun-tahun misalnya tahun 2019 menggunakan anggaran tahun 2018 ya. Nah, berikutnya, bila RAPBN disetujui DPR, RAPBN akan disahkan dalam bentuk undang-undang APBN. Artinya ketika semuanya berjalan sesuai rencana presiden, menteri dan kabinetnya itu menyetujui kegiatan seperti itu untuk pembangunan, infrastruktur, akses untuk ke masyarakat, jalan dan segala macamnya itu ya. Artinya itu bisa digunakan dan disahkan untuk beberapa undang-undang akan dibuat gitu ya. Kemudian ada komponen APBN di sini ya. Komponennya itu salah satunya ada penerima negara yaitu pendapatan ya yang bersumber dari penerimaan pajak. Ingat nih penerimaan pajak ini ya, penerimaan pajak ya. Kemudian penerimaan bukan pajak. Nah, ini banyak aspek biasanya. Ya, kemudian serta penerimaan ya, hibah dari luar negeri ya selama tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya ketika mereka melakukan transaksi selama tahun periode tertentu itu, mereka akan dikenakan beberapa kegiatan pajak dan segala macamnya ya. Kemudian belanja negara yang ini ya, seluruh pembelanjaan dilakukan oleh negara dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi atau stabilisasi ya, artinya perencanaan penganggaran seperti apa ya. Kemudian pembiayaan yakni komponen yang digunakan untuk mengatasi surplus atau defisit anggaran ya. Karena kalau musim-musim seperti ini khususnya di 2020 ini karena terkena berbagai musibah di Indonesia ya, jadi seluruh negara bisa merasakan bantuan subsidi seperti apa, apakah dia mengalami surplus atau defisit gitu ya. Nah, berikutnya ya, kalau di APBN udah selesai, kita lanjut ke APBD. Artinya di sini dia pembelanjaan daerah. Ini dari pemerintah kota masing-masing khususnya maupun di kabupaten kota maupun di pusatnya juga seperti apa nantinya ya. Artinya anggarannya sama dengan APBN ya, cuma yang mengelolanya berbeda. Kalau APBN itu di pusat pemerintahan kita, kalau di APBD ini masing-masing daerah yang mengelola keuangannya ya. Nah, kemudian ya di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat. APBD merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah ya yang disetujui oleh DPR. Tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun kerja atau 1 tahun melakukan pembelanjaan negara itu apa-apa aja gitu ya. Kemudian sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember selama 1 tahun kegiatan pembelanjaan daerah, pembangunan daerah gitu ya, akses dan segala macam ya. Kemudian APBD terdiri beberapa pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit pendapatan daerah ini dari mana aja sih gitu kan. Nah, kemudian belanja daerah ini apa aja? Pembiayaannya apa aja? Nah, artinya kamu udah tahu kalau pendapatan daerah dari pajak kendaraan, ya, bangunan dan segala macam. Belanja daerah artinya dia memenuhi tuntutan masyarakat, apakah itu bersifat untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk kepentingan pemerintah gitu ya. Nah, kemudian pembiayaan daerah ini artinya daerah itu membiayai sendiri pembangunan kotanya, distribusinya seperti apa, kegiatan ekonomi di pemerintah tersebut seperti apa gitu ya. Kemudian ya, nah penyusunan juga atau kegiatannya APBD ini menjadi bukti terlaksananya kegiatan desentralisasi atau pemerataan ya keuangan daerah. Artinya pembangunan daerah ini membangun apa aja keuangannya gitu ya. Kemudian nanti Kemudian pengelolaan anggaran juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya kalau di Kabupaten Sintang ya pemerintah pusat Kabupaten Sintang yang mengelola keuangan tersebut gitu ya. Makanya ada namanya istilahnya ada bendahara khususnya seperti di pemerintah daerah dan segala macamnya, siapa yang bertanggung jawab kegiatan dilakukan ya. Tapi yang pastinya kalau untuk ini
untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan untuk kita masyarakat bersama, misalnya kita nikmati itu jalan, ya, kemudian fasilitas yang lainnya yang disediakan pemerintah, ya. Nah, berikutnya ada tujuan APBD sebagai pedoman, satunya sebagai pedoman dan pengeluaran pemeliharaan pemerintah daerah, ya. Kemudian membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. Artinya beberapa kebijakan nggak cuma fiskal aja ya, baik dia aturan, kegiatan yang lainnya juga ya. Baik dia bersifatnya distributor maupun atau importer seperti apa gitu ya. Kemudian menciptakan efisiensi dan keadilan menyediakan barang dan jasa. Artinya pemerintah melalui distributor gitu ya, melalui beberapa hal kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, baik distributor barang maupun jasa, maka pemerintah itu membantu perannya, artinya ikut serta dalam hal seperti itu, ya mereka membuka akses, artinya fasilitas jalan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPR, artinya ini kepentingan kita bersama. Contoh misalnya untuk kesehatan ini kita menikmatinya bersama ya. Dalam keadaan seperti ini kita bisa mendapatkan salah satunya contohnya itu di rumah sakit, artinya pemerintah bisa mengadakan apa nih dengan kegiatan seperti itu. Dalam keadaan seperti ini ya terkena wabah, berarti artinya pemerintah melalui misalnya tes swab dan segala macamnya itu gratis gitu ya untuk masyarakat umum maupun untuk kepentingan pemerintah daerah ya. Kemudian ada beberapa fungsi APBD di situ ya. Nah, fungsi APBD itu sama seperti APBN, artinya tidak jauh berbeda ya. Alokasi, stabilisasi, distribusi, ya, artinya sama. Kemudian alokasinya itu pembayaran mengeluarkan pemerintah daerah di segala bidang sesuai kebutuhan. Distribusinya menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk subsidi, ya, ataupun dana yang lainnya. Stabilisasi adalah untuk memenuhi kebijakan fiskal. Nah, berikutnya ada beberapa fungsi distribusi itu lebih efektif bila dilaksanakan pemerintah pusat dalam APBN gitu ya, dalam anggaran pembelanjaan negara ya. Nah, kemudian sedangkan pemerintah daerah biasanya itu lebih efektif melaksanakan fungsi alokasi karena pemerintah daerah itu lebih tahu kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat seperti apa gitu ya. Kemudian membangun tempat untuk orang ibadah. Jadi pemerintah itu harus mendukung dalam kegiatan seperti itu ya. Baik dia untuk kepentingan kreasi bersama ya, baik dalam kegiatan sosial, budaya dan segala macamnya. Ya, jadi pemerintah ikut berperan di situ. Nah, selain itu ada 3 fungsi di atas, APBD juga berfungsi sebagai otorisasi, artinya dia mengatur dia yang berhak ya. Yakini pedoman untuk melaksanakan ya pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan udah rencana sesuai dengan anggaran tahun berjalannya itu. Misalnya dari Januari sampai Desember nantinya ya. Perencanaan sebagai pedoman untuk melaksanakan ya rencana kegiatan pada tahun berjalan serta pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Nah, APBD ini juga dilakukan ya untuk mendukung salah satunya kinerja pemerintah apakah mereka sudah membangun fasilitas untuk masyarakat ataupun hal yang lainnya, apakah masyarakat sudah menikmati hal tersebut atau tidak gitu ya. Kemudian ada beberapa prosedur penyusunan APBD juga ya. Ada kebijakan umum anggaran. Artinya di sini dia yang mengatur keuangan umumnya seperti apa, kebijakannya ya, ada aturannya. Nah, seperti itu. Bersama dengan pemerintah daerah, ya, baik dia gubernur ya maupun dia bupati ataupun wali kota yang bersangkutan. Nah, kemudian ada pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta penjelasan ya, kemudian dokumen-dokumen pendukung pada DPRD ya, yang nantinya itu akan dibahas untuk setujui apakah kegiatan itu dilakukan memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak gitu ya. Nah, kemudian selain itu akan diadakannya pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi, gubernur maupun kabupaten atau kota ya terhadap perancangan peraturan kepala daerah yang dilakukan maksimal itu dalam 5 hari kerja pasca rancangan yang diterima gitu ya. Artinya ketika mereka sudah mengeluarkan APBN dan APBD-nya gitu ya, nanti masa kerja mereka tuh ada batasnya juga. Selama 5 hari bekerja, rancangan itu harus sudah dibuat dan dijadikan dalam satu bentuk laporan untuk ke pemerintah pusat nantinya ya. Nah, kemudian APBD ditetapkan oleh gubernur ya. Pada tingkat provinsi dan kabupaten itu berbeda biasanya masing-masing gubernur dan
bupatinya juga tidak sama mencantumkan aturannya gitu ya, antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Hulu, Sekadau, Sanggau, Melawi, ya dan seterusnya itu tidak sama kebijakan pemerintah daerahnya, ya. Kemudian ada beberapa juga di sini ya. Nah, disampaikan pada Mendagri ya untuk mengevaluasinya. Menteri Perdagangan dan Industrinya nanti dia akan menilai apakah itu layak atau tidaknya dilaksanakan kegiatan seperti itu gitu ya. Memberikan evaluasi dalam waktu 15 hari masa kerja gitu ya. Kemudian gubernur bisa menetapkan rancangan peraturan daerah APBD ya menjadi peraturan daerah APBD. Artinya kedua hal ini sama, nggak ada yang berbeda gitu ya. Ketika dia sudah menetapkan aturan di pemerintah daerah, nanti akan disetujui oleh APBD itu sendiri juga ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kamu ingat juga ya. Nah, kalau bertentangan dengan kepentingan umum, ya untuk peraturan yang lebih tinggi, nanti gubernur dan DPRD-nya bisa menyempurnakan dengan paling lambat itu 2 hari masa kerjanya. Artinya ketika hasil evaluasi sudah diterima gubernur, DPR, yang dibuat oleh rancangan oleh beberapa kepentingan masyarakat, ya orang-orang yang berkepentingan, baik di lembaga pemerintah ya, nanti mereka ada istilahnya evaluasi peninjauan kembali, apakah aturan ini cocok, kebijakan ini cocok di daerah atau tidak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal ya yang harus kamu ingat ya. Kalau hasil evaluasi tidak disetujui, maka Mendagri membatalkan gitu ya, sekaligus menyatakan berlaku atau tidaknya. Nanti APBD APBN-nya juga sama seperti itu ya. Kemudian untuk acuan APBD pada tahun sebelumnya itu ya. Nah, kemudian kamu akan melihat bagaimana APBD itu sudah ditetapkan, peraturan daerahnya, pelaksanaannya gitu ya, baik gubernur maupun bupati ataupun wali kota. Nah, sumber-sumber APBD, pendapatan daerah ya. Pendapatan daerah ya. Kemudian harus kamu ingat di situ ya. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat di sini ya. Nah, berikutnya ada sumber APBD itu nggak mesti dari cuma daerah, banyak aspek lainnya biasanya kalau di daerah kabupaten atau kota gitu ya. Ada pendapatan daerah yang asli atau juga atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ini pendapatan daerah. Pajak dibagi menjadi 2 provinsi atau kabupaten kota gitu. Contohnya pajak kendaraan motor, pajak bahan bakar kendaraan gitu ya dan lain-lain. Ya. Distribusi daerah ini apa gitu, kesehatan, kebersihan, pengolahan kekayaan daerah, misalnya ini dividen, modal, penambahan modal dan segala macam ya. Kemudian penerimaan daerah seperti jasa giro, pendapatan bunga dan lain-lainnya atau komisi gitu ya. Kemudian ada dana perimbangan, nantinya di sini dia menjelaskan bagaimana bagi hasil dana alokasi umum itu seperti apa gitu kan, dengan alokasi khususnya. Nah, kemudian keduanya ada pembiayaan. Ya, di situ ini merupakan sisa lebih dari perhitungan anggaran dari daerah atau silpa itu namanya singkatannya seperti itu ya, penerimaan pinjaman daerah. Nanti kemudian dana cadangan daerah serta hasil penjualan itu baik dari kekayaan maupun nanti dipisah menjadi beberapa bagian untuk pembangunan daerahnya. Berikutnya ada belanja daerah. Ini biasanya belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah ya yang jadi kewenangan provinsi, kabupaten atau kota ya. Kemudian belanja daerah terdiri dari ada urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya pada bidang tertentu. Kemudian bisa dilaksanakan antar pemerintah daerah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di pemerintah masing-masing ya. Nah, nanti materi kita pada kesempatan kali ini ya sekilas mengenai APBN dan APBD kita bahas sampai di sini. Nanti kalau di buku LKS kamu itu banyak sekali tuh aturannya dan segala macam, kebijakan segala macam itu ya. Jadi Bapak persingkat aja ya. Di situ ada alur kegiatannya, jangan lupa di situ bisa kamu baca nanti di halaman LKS-nya itu di halaman 31 ya. Dan seterusnya dari halaman 27 sampai 31 kemudian sampai 36 itu bisa kamu baca dan 37-nya itu ya. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang bisa kamu baca, kamu pelajari. Nah, nanti Bapak akan bagikan share-kan link ini. Ya. Ini artinya ketika kamu klik ini APBN 2020 boleh kamu pelajari atau kamu baca ya rancangan RAPBN-nya. Ini kalau kamu klik itu bisa timbul nantinya. Cuma saya nggak klik ya. Nah, di sini ada beberapa fitur di sini. Ada inventory RAPBN 2020, realisasi semester 1 APBN apa gitu ya, buku informasi APBN dan segala macamnya. Ini rujukan semua. Jadi tiap tahun itu akan dibuat seperti ini gitu ya. Nah,
Jadi banyak kegiatan pemerintah daerah sampai anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan seterusnya sampai belanja pemerintah pusat gitu ya. Ini kalau kamu klik nanti akan timbul materi sendiri di sini. Akan tampil beberapa kegiatan yang dilakukan APBN ya. Kemudian APBN juga di sini, ini boleh kamu pelajari di sini ya. APBN ini, APBN 20 ya. Artinya di sini akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Itu motonya APBN ya. Artinya mereka terus mengembangkan bagaimana sumber kualitas di Indonesia itu bisa membaik gitu ya. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang mendukungnya ya. Kemudian ada beberapa asumsi ekonomi makronya pada APBN 2020, pertumbuhan ekonominya ada berapa persen. Ini yang terbaru ya. Ini bisa kamu update setiap saat, boleh kamu buka. Ini untuk situs umum juga boleh ya gitu ya. Ini Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan tampilan seperti ini ya. Artinya data ini sudah didapatkan dari mana aja, dari pemerintah daerah, pusat dan segala macamnya, maupun dari luar negeri maupun dari dalam negeri juga ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kurang lebih 3,5% ya, inflasinya 3,1%, kemudian nilai tukar rupiahnya ada kurang lebih 14.400 rupiah nilai tukarnya. Kemudian suku bunga SPN-nya ada 5,4%. Kemudian ada harga minyak, itu berapa harga US dollar, 63 per barrel ya. Kemudian ada lifting minyaknya ada 755.000 per barrel per harinya juga ada ya. Ada lifting gas, artinya ada ini ada 151.000 barrel per harinya. Jadi kegiatan ini dirutinitaskan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia ya. Nah, berikutnya ini bisa kamu baca, nantinya ada target pembangunan APBN 2020. Tingkat penganggurannya ini besar nih sekarang nih. Ya. 4,8% sampai 5%. Artinya meningkat terus setiap tahun pengangguran yang ada di Indonesia. Berikutnya ada Gini rasio itu indeks, itu pengukurannya aja ya. 0,375 sampai 0,38 ya. Ada tingkat kemiskinan, kamu bisa lihat nanti ini lumayan banyak juga, ini udah mencapai 9%. Indeks pembangunannya tidak sesuai dengan ini ya. Cuma 72% aja, 0,5 ya. 1. Ada postur anggaran APBN di sini bisa kamu baca nantinya, triliun rupiah ya. Nah, ini banyak sekali nih fitur-fitur itemnya, belanjanya, pendapatan negara pada tahun sekarang yang 2020 ini ya. Cuma acuannya karena terbaru berarti dari 2019 ke 2020 gitu ya. Kurang lebih seperti ini nih ya. Ada berapa triliun nih kira-kira pemerintah, khususnya pemerintah pusat kita belanja ya. Ini ada penerimaan dan segala macam, itu dari mana? Dari beberapa kegiatan sektor yang ada di Indonesia gitu ya. Ini pendapatan negaranya, defisit anggaran segala macam, ini ada semua. Nanti akan Bapak bagikan link ini juga di materi kita ya. Kemudian ini juga ada berapa info keuangan untuk APBN dan nota keuangan seperti apa. Ini kalau kamu klik view ya, klik view dia akan tampil nantinya. Contoh format PDF-nya gitu, seperti itu ya, ada laporan keuangan dan segala macam. Ini boleh kamu klik atau kamu view nantinya. Ini kan Bapak share-kan ke tempat kamu nantinya. Kalau kamu klik ini bisa nimbul nantinya, atau tampil di tempatnya peserta didik materi mengenai apa gitu, APBN dan APBD. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan detail di sini karena kita tidak terlalu memahami latar belakang APBN secara menyeluruh. Artinya kita cuma bahas pintas sekilas saja, undang-undang APBN mengaturnya seperti apa, kegiatannya, buku-buku yang mendukung dalam kegiatan APBN itu apa aja gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang harus kamu ingat ya. Di sini banyak sekali materinya, insentif pajak dan segala macam, sumbernya dari mana gitu ya. Sampai ini insentif PPh-nya, PPN-nya seperti apa, ini bisa kamu baca ya. Nah, kemudian bagaimana penerimaan negara yang bukan pajak dalam triliun rupiah. Nah, ini bisa kamu lihat semua nih anggarannya. Ya, 2016. Artinya 5 tahun berjalan ya biasanya. Ini dibuat seperti ini. Pertumbuhan ekonomi berapa persen ya APBN-nya. Nah, kalau lebih seperti ini angkanya nih. Ya, juga lumayan banyak ini. Ya. Kemudian ada beberapa hal aja kebijakan NAPBN ya, atau kebijakan PNPB. Di sini ada pengelola pemanfaatan SDA, optimal efektif dan efisien, artinya apa? Kaitannya seperti itu ya. Kemudian ada peningkatan pelayanan sesuai dengan tarif, dan lakukan apa gitu ya. Kemudian peningkatan efisiensi BUMN dan kemudian kinerja BLU gitu ya. Nah, kemudian ada penyempurnaan tata kelola. Ada belanja daerah, ini untuk pusat sementara seperti ini nih. Belanja daerah pemerintah pusat naik 13,5 triliun dari APBN atau RAPBN-nya nanti ya, ini yang sekarang. Jadi dari kenaikan belanja kementerian atau lembaga ya 25 triliun dan penurunan belanja lebih nonnya itu ada 11,5 triliun ya.
pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti ini, kurang lebih pembangunannya, APBN-nya yang udah berjalan ya, dari tahun 2016, 17, 18, 19, 2020 ya. APBN ini ada kurang lebih banyak seperti ini pembelanjaan negara kita ya, jadi lumayan banyak juga nih ya. Tapi uangnya nggak tahu kita bangun atau tidak pada dasarnya. Itu karena bukan kebijakan kita. Artinya ini kebijakan dari langkah pemerintah pusat melakukan apa aja gitu ya. Peningkatan kualitas SDM-nya apa gitu ya. Ada KIP kuliah, kartu pelajar dan segala macam itu yang kartu Indonesia Pintar itu banyak membantu kita. Artinya itu seperti membantu satunya pembangunan ya, baik dia di tingkat pendidikan maupun di kesehatan. Nah, infrastrukturnya apakah merata? Apakah kamu sudah merasakan selama ini pemerintah kita sudah bisa merasakan apa yang mereka kerjakan? Apakah kita sudah merasakan atau tidak? Kita pertanyaannya kembali kita masing-masing lagi ya. Artinya pembangunan itu kita merasakan atau tidak. Nah, berikutnya ada anggaran untuk pendidikan. Ini kamu harus lihat nih, ini yang paling penting kamu lihat. Anggaran pendidikan dalam triliun rupiah tahun 2016 sampai 2020. Kurang lebih ada 508,1% sini ya. Triliun ya, lumayan banyak. Ini 6,2% artinya naiknya. Ini malah naik sini yang turun di sementara 2020-nya ya. Pertumbuhannya APBN kita ada 508,1 triliun ya. Ini untuk belanja APBN-nya 20% dari APBN gitu ya. Kemudian pusatnya ada 17,2 triliun. Kemudian transfer ke daerah ada 306,9 triliun ya. Kemudian ada pembiayaannya ada kurang lebih 2,29 triliun gitu ya. Nah, target pendidikannya kita sama-sama lihat di sini ya. Kartu Indonesia Pintar atau KIP SD, SMP, SMA dan sederajat ataupun SMK ataupun yang lainnya gitu ya. Untuk PAUD seperti apa bangunannya? Nah, ini bisa dilihat semua ini berapa persen gitu ya. Ini sebagai wawasan kamu untuk belajar bagaimana kita sama-sama melihat ternyata pembangunan ekonomi kita seperti ini di Indonesia gitu ya. Nah, ini KIP kuliah ada bantuan operasional sekolah ya atau BOS biasanya disebutnya ya. Kemudian ada kurang lebih 54,8 juta jiwa yang sudah bisa mendapatkan seperti itu. Kemudian 271.000 sekolah umum atau madrasah. Nah, ini kurang lebih segini ya, udah tertera yang di negara kita yang udah berjalan ya. Ada beasiswanya ya, ada terpras PAUD ya atau dak fisiknya ya. Ada pembangunan untuk kelas dan segala macamnya. Jadi pemerintah daerah kita juga bekerja sama dengan pendidikan. Pembangunan ini harus ya karena sumber daya atau SDM kita itu paling penting bagaimana mengelola keuangan ya, bagaimana mengelola pengaturan pemerintah daerah seperti itu. Untuk anggaran kesehatan ya, seperti bisa kamu lihat ya, APBN-nya ada PBIB ya, penerimaan bantuan iuran ini kemungkinan yang zaman sekarang kita dapat ini. Ya, sebagian peserta didik harus ingat juga bagi yang mendapat bantuan untuk masalah pandemi pada COVID 2019 ini kemarin ya, mendapat bantuan seperti ini dia. Nah, ya. Kemudian ada beberapa fasilitas yang dibangun pemerintah seperti ini ya. Kemudian melalui kegiatan juga akan dikembangkan berbagai fasilitas kesehatan, rumah sakit dan segala macam ya. Nah, ada anggaran infrastruktur ini pembangunan untuk kemajuan pemerintah daerah maupun di pusatnya nanti ya, APBN-nya seperti apa ya. Nah, kemudian ya di sini ada beberapa sasaran targetnya seperti apa. Pembangunan jalan ya, bandara, kemudian bendungan, pembangunan jembatan dan segala macam itu ya. Pembangunan mengenai rel kereta api dan segala macam. Cuma kalau di Kalbar sementara belum ada pernah naik kereta api kayaknya ya. Ini setahu saya kalau kamu pengen melihat kereta api atau rel kereta apinya silahkan melihat datang ke Pulau Jawa. Ya kalau nggak perlu pusing lah lihat aja di YouTube. Rel kereta api seperti apa sih gitu ya. Takutnya anak di kelas 11 BDP nggak tahu gimana sih kereta api merek modelnya gitu ya. Apakah pakai jembatan kayu dan segala macam gitu pemikirannya ya. Nah artinya kamu jangan sampai ketika informasi mengenai kebijakan ekonomi ya, baik dia bersifat keuangan, pembangunan pemerintah daerah, artinya kamu bisa belajar melihat ketentuan yang ada di media sosial. Artinya mencari sumber belajar dari informasi-informasi yang lainnya gitu ya. Nah, ada transfer ke daerah dana desa. Nah, ini biasanya ini sasarannya di desa ini. Cuma uangnya sebagian orang saya dengar-dengar ini jarang merasakannya ya. Cuma kita tidak terlalu signifikan ke situ ya. Itu artinya pemerintah desa, daerah yang mengelolanya.
pada APBN ya 2020 dialokasikan transfer ke daerah atau dana desa ya mencapai, nah ini lumayan ini. Nah ini kamu tagih nih ke desa kamu masing-masing nih, anggaran untuk apa aja ini gitu ya. Ini kamu boleh sampaikan gitu ya. Ini anggaran untuk apa? Berapa triliun ini ya? Ada 856,9 triliun. Kemana uangnya itu? Apakah udah membangun desa atau membangun yang lainnya kita tidak tahu. Mari kamu lihat masing-masing di tempat tinggal kamu, peserta didik, lihat apa yang udah desa bangun di tempat kamu. Nah, maka sampaikan nanti ke saya di komennya, di YouTube-nya boleh, di e-learning-nya juga boleh sampaikan apa yang udah dibangun di desa kamu itu saya pengen lihat, saya pengen dengar. Ya. Oh ternyata ini Pak yang udah dibangun di desa saya, tempat tinggal saya, infrastrukturnya seperti ini, kamu bisa menjelaskan ya. Nah kemudian transfer ke daerah sebesar, nah ini. Nah 100-nya hilang kemana ini? Ayo, ini peserta didik harus memilih ya. Ke daerah, ini yang masuk ke desa kita real murninya. Sebesar 72 triliun. Ya, kalau dihitung secara normalnya. Masih ada sisa, tapi kemana? Gitu ya kan? Nah, artinya kamu bisa menilai kinerja pemerintah daerah, desa kamu seperti apa. Nah, ini anggaran 2016, 17, 18, 19, dan 2020. Untuk pembangunan desa seperti apa. Ke daerah, seperti ini. Ke pusat artinya berbeda lagi ya. Ini dananya untuk di desa kita masing-masing gitu ya, bisa kamu lihat. Ini langkah kebijakan transfer seperti apa. Ini boleh kamu debat dulu dengan pemerintah daerah kamu atau di desa kamu. Tanya dulu, ini seperti ini jalurnya Pak, kayak gini. Mungkin, nah boleh gitu ya. Kasih saran terbaik untuk pembangunan desa kita. Mari kita sama-sama majukan baik pemerintah kota maupun tempat kita berada, tempat tinggal kita gitu ya, dibangun. Artinya ketika kamu melalui pendidikan, kamu mengerti, diajarkan bagaimana cara kebijakan diatur untuk daerah, untuk desa, dana desa seperti apa gitu ya. Nah, lokasi dan segala macam ini saya nggak bahas khusus ya. Ini tidak terlalu signifikan, artinya kamu tahu dulu kegiatannya. Nah, kemudian defisit ada APBN 2020. Nah, ini bisa dibaca. APBN tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar. Nah, ada 307,2 triliun. Sebesar 1,7%. 1,76% terhadap sama dengan defisit RAPBN 2020. Ya. Upaya menjaga perekonomian fiskal juga terlihat dari defisit keimbangan primer mendekati nol sekitar minusnya ada 12 triliun ya. Penurunannya kurang lebih seperti itu. Nah berikutnya ada berapa yang harus kamu ingat. Defisit anggaran kita pada tahun 2020 sebesar ini 1,7% ya dari daerah yang semakin perekonomiannya ya berisiko juga ya biasanya. Nah ini bisa kamu baca. Penurunan pembiayaan utang sebagai upaya menjaga keseimbangan atau berkesinambungan untuk fiskalnya gitu ya. Utang pertumbuhannya berapa triliun nih? Nah, ini bisa kamu lihat nih. 15, 16, 17, 18, 20, 19, 2020 ya. Berapa persen kenaikan segala macamnya persentasenya ya. Nah, defisit anggaran bisa kamu lihat ya. Artinya di sini penurunannya berapa persen gitu. Ini artinya anggarannya berapa persen kenaikannya atau surplus seperti berapa. Kalau yang ke atas ini menunjukkan surplus ini penurunan atau defisit ya. Nah, berapa persen gitu ya. Pembiayaan anggaran di sini artinya untuk menutupi defisit APBN 2020 ya. Pembiayaan anggaran sebesar 307, triliun ya atau turun 1,15% ya pertama dari APBN 2019 ya. Nah, ini Anda bisa membaca nantinya. Nah, kegiatan seperti ini biasanya bagaimana APBN itu mengelola keuangan pemerintah daerah kita maupun di pusatnya seperti apa. Investasi, kewajiban pinjaman, utang, ya pemberian segala macam, lain-lain ya. Seperti itu. Nah, APBN juga itu uang kita pada dasarnya. Karena uang rakyat itu digunakan besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi uang itu pulang ke pemerintah kita, jadi kita merasakan. Seharusnya seperti itu yang benar. Ya. Cuma kalau yang pernah kita lihat, pemerintah kita uangnya pulang ke pemerintah lagi, itu kan seperti itu. Nah, jadi
Mungkin sekilas mengenai materi kita seperti itu ya pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa nanti peserta didik boleh buka buku LKS-nya itu di halaman 37. Halaman 30 ada tugas nanti kamu kerjakan, nanti kamu kirimkan ke email saya ya. Jangan lupa halaman 37 kamu kerjakan, salin ya, catat atau tulis gitu ya, kamu kerjakan ke lembaran kerja kamu, nanti kirim file emailnya ke saya ya, bersifat foto maupun teks nggak ada masalah gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya peserta didik pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang enak, kurang sesuai, kurang efektif gitu ya, Bapak minta maaf ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Semoga anak kelas 11 BDP sehat selalu selama menjalankan pembelajaran di rumah ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati pembelajaran rumah ya. Ucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan pada hari ini.